pagi. Perkenalkan, nama saya Surya Rahmat Hermansyah, NPM 2200105248. Saya di sini termasuk personil dari penugasan tugas besar dinamika. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fahmi Jafar Maulana. Saya kelompok 2 di dinamika ya. NPM saya 220010520522. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan soalnya. Tugas besar saya yaitu mengambil dari terkait analisis mekanisme 4 batang. Jadi untuk soalnya di sini yaitu nomor 1, gambar di bawah ini memperlihatkan posisi di saat mekanisme for bar atau 4 batang linkage, di mana link kedua sedang berotasi searah jarum jam atau termasuk JW clockwise, dipercepat dengan W2. Dan untuk W2 nya itu omega 2 yaitu 20 radian per sekon dan A2 nya 60 radian per sekon. Kondisi kecepatan mekanisme pada posisi sesaat tersebut diperlihatkan oleh poligon kecepatannya. Di sini saya membuat soal dengan diketahui dimensi mekanismenya yaitu O2A. O2A nya yaitu 9 cm, AB dari batang A ke B yaitu 18 cm, dan O4B yaitu 15 cm, dan O2G2 nya untuk titiknya yaitu 5 cm, AG3 nya 12 cm, O4G4 nya 5 cm. Ini nanti akan diketahui pada saat ditemukan di hitungan untuk O2G dan sebagainya. Dan ditanyakan yaitu yang pertama, lakukan analisis kecepatan relatif pada poligon kecepatan yang diperlihatkan atau telah diketahui dan lintang besar satu ke arah kecepatan sudut 3 batang tersebut atau omega 3 dan link W4 atau omega 4. B. Lakukan analisis percepatan relatif dan hitung besar satu arah percepatan sudut link 3 atau A3 dan link 4 A4. Dan yang terakhir, jelaskan kondisi kinematika setiap link untuk posisi di saat mekanisme tersebut. Untuk sini saya menggunakan derajatnya yaitu menggunakan 55 derajat. Yang saya gunakan di sini adalah 50 derajat untuk sudut dari poligon yang saya gunakan. Tadi untuk O2A-nya yaitu untuk O2A-nya itu di sini ya. Ini O2A, posisi O2A-nya di sini itu dengan ukuran 9 cm. Untuk 18 cm itu A ke B dan O4B-nya itu 15 cm. Ini saya akan menjelaskan terkait angka analisis kecepatan. Setelah saya mengulas dari yang soal di awal tadi, saya akan melakukan perhitungan terkait angka analisis kecepatan. Yang pertama VA, VA-nya yaitu dengan rumus W2 dikali O2A sama dengan 20 radian atau per sekon. Dari mana dari soalnya tadi kita temukan rumusnya yaitu 20 radian per sekon dikali 9 cm. O2A yang kita ambil di sini yaitu 9 cm. Yang dihitung bahwasanya menghasilkan hasil 180 cm per sekon. Nah, skala kecepatan di sini perhitungannya yaitu masukkan saja VA-nya. VA 180 cm per sekon per, kita pakai skala 4 cm, ketemunya 45 cm per sekon. Nah, di sini skala kecepatannya, skala kecepatan real yang dihasilkan di perhitungan kemudian dihasilkan 180 cm per sekon. Nah, setelah melakukan perhitungan tadi ketemu dari untuk skala kecepatan yaitu 180 cm bagi 4 atau skala, kemudian ketemu 45 cm per sekon. Nah, untuk yang dilakukan di real kan 180 cm jadi ketemunya kemudian dibagi untuk skala gambarnya nanti yang awal untuk yang VA dan nanti yang di sini ya, bagian situ
itu pastinya 4 cm. Oke. Kemudian yang kedua VB, ketemu dari 2,2 cm, itu ketemunya hasilnya 95 cm. Untuk yang hasil VBA kita 3,6 dikali 45 cm, hasilnya ketemunya 162 cm. Oke, selanjutnya untuk omega 3 yang sudah kami ketahui itu terkait perhitungan tadi. Omega 3 nya VBA per AB sama dengan 162 cm. Dari mana? Dari ini VBA per AB yang kita gunakan di soal itu tadi, yaitu 15 cm ini. Kemudian untuk VB nya 95 cm dari sini dibagi 4B yang kita gunakan di sini 15 cm. Ketemulah di sini perhitungan untuk omega 3-nya 9 radian per sekon dan juga untuk perhitungan 6,6 radian per sekon. Langsung saja dimasukkan ya. Jadi untuk perhitungannya itu saya akan jelaskan terkait gambarnya ini. Jadi kan perhitungan tadi yang VA udah ketemu nih, VA udah ketemu 4 cm, artinya VA itu nanti masuknya di sini. Jadi perhitungannya itu yaitu yang pasti VA itu harus titik siku ya, siku. Nah, berhubungan gambar ini diperkecil karena pastinya nggak akurat karena ini gambar diperkecil dari gambar pada saat di fotokopi udah beda. Jadi saya ingin jelaskan sedikit bahwasanya VA itu pastinya itu nanti 90 derajat. Setelah 90 derajat diukur dari titik A, itu nanti diturunkan. Nah, turunkan nanti ketemu di titik di daerah sini. Nih. Masuk 90 derajat, ditarik garis, langsung diukur sebanyak 4 cm sesuai dengan skala yang saya gunakan di awal. 4 untuk VA antara sini ke sini itu ini 4 cm ya, 4 cm. Lanjut VB yang saya gunakan tadi ketemunya 2,2. Jadi untuk perhitungan VB itu titiknya itu yang pasti dari B sini, bisa dari B. Nah, bisa dari B sini bisa, atau dari sini juga bisa, dari A ke B, VB, atau dari sini atau dari mana bisa. Jadi pada saat hitungan sudutnya langsung tarik saja ke atas. Kalau kemarin itu hampir 160 derajat ya, 160 derajat karena ini diperkecil, ini bisa kurang. Ditarik langsung ke bagian bawah, VB ke atas untuk arah ke atas, CW ke kanan ya. Jadi untuk VB arahnya ke kanan, langsung ketemu, ditarik langsung, diberikan titik potong juga bisa di sini. Ketemulah 2,2 cm, langsung diukur 2,2 cm di sini. Nah, setelah itu VBA-nya lah. Untuk VBA ini bisa langsung ditarik garis karena udah ketemu kan, ini udah ketemu. Langsung aja ditarik garisnya dari titik sini ke sini juga bisa dengan arah ke atas. Ini. Kemudian untuk ukurannya 3,6 cm. Jadi sudah ketemu nih untuk perhitungan kecepatannya. Untuk batang VA itu 4 cm, batang VB itu 2,2 cm, dan batang VBA 3,6 cm. Untuk di gambar ya. Oke. Ya mungkin sedikit saya jelaskan yang di linknya di sini saya jelaskan terkait gambarnya. Sebenarnya ini kan karena gambarnya udah nggak akurat, karena dari awalnya hampir A1 atau A2 itu jadi kecil seperti ini, jadi nggak akurat. Untuk link ya O2A itu di sini yang saya pakai soal itu 9 cm ya mas. Kemudian untuk AB nya 18 cm, O4B nya 15 cm. Nah itu saya pakai skala 1:3. Ini ketemunya 3,65. Nah 3 nya itu dari mana mas? 3 nya itu ini 3 nih. Ini 3, ini 6, ini 5, langsung ditarik garis dengan pusat sudut miringnya itu 55 cm, 55 derajat. Oke, selanjutnya yaitu terkait perhitungan analisis percepatan. Di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah analisis percepatan. Perhitungannya yaitu yang pertama ya, saya jelaskan di sini untuk AA atau A normalnya yaitu diketahui W2 pangkat 2 dikali O2A. Untuk W2 nya tadi udah masuk di sini ya, sama seperti ini, sama 9 cm. Ketemunya 3600 cm per sekon kuadrat. Lanjut ke perhitungan AT atau AT inisialnya. Saya menggunakan AT inisial
Dan untuk alfa 2-nya di sini 60. Dari mana 60? Dari soal tadi yang udah saya ketahui terkait 60. Di sini ya A2 ini. A2-nya udah diketahui nih 60. Dikali O2A atau 9 tadi masuk 540 cm per sekon. Kemudian untuk AB-nya ya udah diketahui AB-nya APN W4 pangkat 2. W4-nya di sini 6,6 pangkat 2 dikali 15. 15-nya O4B tadi udah masuk di soal tadi 15 ini okay. Kemudian ketemu perhitungan 53,4. Kemudian untuk ABAN W3 udah masuk di sini ya. W3 udah masuk 9 pangkat 2 kali 18 itu ada di soal untuk AB-nya ini ya. Kemudian hasilnya 372 cm per sekon. Langsung saya masukkan ke dalam tabel. Oke. Langsung masukkan ke dalam tabel. Tapi sebelum saya masukkan ke dalam tabel, saya hitung dulu skala percepatannya. Sini saya hitung skala percepatannya yaitu ya 3600 cm per sekon kuadrat per, nah ini skalanya 9 cm. Saya pakai 9, masuk dengan 9 ya, gambar 9, temulah 400 cm per sekon kuadrat. Langsung saya lanjut ke gambar ke sini. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan terkait perhitungan gambar percepatannya ya. Percepatan. Ini ada beberapa percepatan yang harus saya tulis. Jadi untuk yang pertama yaitu saya harus menentukan titik O-nya dulu. Titik O-nya. Saya pakai titik O-nya di sini ya. Titik O-nya saya gunakan di sini. Perhitungan pertama saya akan mencari AN ya, AN atau anormal. Jadi anormal sudah diketahui yaitu untuk diril bisa digambar nanti 9 cm. 9 cm saya tarik langsung ke bawah ke bagian mana? Bagian sini ya. Itu saya samakan seperti sudut dari O2 yang ada di sini. Saya samakan sudutnya dari titik A sini ya. Dari A sini ini. Selanjutnya tarik ke sini dengan sudut yang sama AAN ya dari titik O. Ketemulah titiknya A di sini AN dan juga AAT-nya ya. AAT-nya tadi di sini AAT saya hitung di sini itu A aksen ya atau A ini A kecil ini atau alfa ini ke A aksen yang ada di sebelah sini. Langsung ketemu di sini ya. Untuk gambarnya itu di sini 1,35, untuk dirinya 540. Perhitungannya dari mana Mas? Perhitungannya itu dari 540 dibagi 400 ketemunya 1,35. Jadi langsung tarik ke bawah aja. Itu sesuai dengan perpotongan tangensial ya. Perpotongan tangensial. Ya. Sini ya, seperti ini. Nah, sini. Jadi langsung saya tarik turun langsung sini. Ketemulah dengan sudut yang saya cari, langsung masuk ke A. Oke, ya. Setelah saya tadi menghitung dari titik O menuju perhitungan titik A atau A normal dari sini ya. Seperti ini ya. Tadi udah saya hitung sini. Berarti tadi sudah seperti ini ya. Kemudian yang kedua saya menghitung ini AAT tangan saya. Nah itu langsung saja ditarik ya dari titik A aksen atau O aksen juga bisa. Langsung ditarik saja langsung kepada A aksen dengan arah menuju ke bawah. AN juga menuju ke bawah. Untuk AAT terus menuju ke bawah kanan. Jadi langsung saja ditarik seperti ini ya. Langsung seperti ini. Jadi, bisa langsung seperti ini. Nah, ini sudah ya. Kemudian saya lanjutkan untuk perhitungan yang kedua yaitu mencari AB. Tadi AB sudah diketahui nih, ABN W4 O4B 6,6 15 ketemunya 653,4 ya. 653,4 ini dibagi 400 ketemunya 1,63. Nah
ABN ini masuknya itu di bagian sini ya, bagian sini, bagian sini nih ya, sini nih. Kemudian setelah itu udah ketemu sudut nih, langsung saya tarik ke sini. Nah, dengan ukuran ditentukan 1,35 dari titik A aksen kepada BA ini ABN termasuk AB normal. Nah, seperti ini. Oke, saya ulang kembali ya, saya lanjutkan untuk perhitungannya. Tadi sudah saya cari untuk perhitungan ABN-nya tadi sudah ketemu, untuk APA-nya sudah ketemu ya. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya saya ingin mencari APN. APN-nya tadi sudah tertera sini, APN ini. APN ketemu 653,4 cm. Jadi ini dari mana sih? Itu dari perhitungan tadi 654,163. Nah, ini tuh saya dapatnya dari sini. Ya, langsung saya tarik ke sini. Nah, selanjutnya untuk menemukan titik P aksen, AP ini harus menemukan garisnya nanti itu melalui titik siku 90 derajat, harus 90 derajat. Nah, untuk menemukan titik ini dari sini dan ke sini tuh harus 90 derajat dari perpotongannya. Karena kita tidak bisa menentukan, kita bisa menentukan arahnya tapi kita tidak bisa menentukan titik potongnya ya. Setelah ketemu ya, setelah ini sudah ketemu, ini sudah ditarik ya, ini sudah ketemu, ini sudah ketemu juga, kita harus tarik ini sesuai dengan ukurannya ya, sehingga dengan ukuran yang sudah saya berikan di titik ini. Kemudian yang kedua, penjelasan dari selanjutnya yaitu tekan dari APAN. APAN-nya sini saya tentukan sini 0,94 dan juga harus siku-siku juga dari sini. Itu harus siku-siku. Nanti kalau sudah siku-siku ketemulah titik potongnya dari atas. Setelah menemukan titik potong, ketemulah titik B aksen. Setelah ketemu titik B aksen, nah nanti disitulah ketemu juga perhitungan dari AAB tangensial dan juga AB tangensial. Langsung ditarik seperti ini ya, dan juga langsung ketemu dari ini, ketemulah perhitungan dari AB tangensial dan juga AB tangensial seperti itu. Oke, selanjutnya tadi kan sudah diketemukan nih untuk aksennya kepada B ke ABN. Jadi di saat ABN ini menuju absen ini sudah diketahui garisnya, maka untuk perhitungannya yaitu tangensial itu mencarinya di mana? A4. Nah, untuk mencari A4-nya ya, untuk mencari A4-nya dari AB tangensial ini ukuran ini ya, ukuran ini garis ini itu ukuran AB-nya ini itu dikali skalanya jadi berapa? Skalanya jadi 400. Kemudian dikali panjang O4B. Panjang O4B di sini tadi udah 15 ya. Panjang O15. Setelah itu, setelah ditambah dikali dan juga dibagi, ketemulah perhitungan hasilnya 1400. 1400 ini pasti dibagi sama skala 3,5. Ini ukurannya ini 3,5. Ketemulah perhitungan dari AB. Sama juga seperti APA APAT, APA tangensial nggih. Itu untuk A3-nya sama, mencari A3-nya dari BA ini, BA ke B ini ya. Itu sudah menemukan ukurannya. Sudah menemukan ukurannya sama AB-nya atau APAT-nya itu BA-nya itu dikalikan skala, dikalikan panjang BA tadi sudah ditemukan 18, ketemulah perhitungan 3080 dibagi 400 7,7, ketemulah panjang seperti itu. Nah, setelah diagram percepatan sudah selesai, lanjut ke arah bawahnya. Arah bawah ini cukup simpel saja, kita harus menentukan titik-titik tadi yang sudah ditentukan dengan digambar ulang. Mungkin dari sudutnya ini dulu ya. Dari sudut ini bisa dihitung
O-nya tadi udah tetapkan, garisnya harus bisa tepat lagi. Yang penting nggak terlalu jauh, kita tentukan dulu titik O-nya. Kita ukur derajatnya, kita tarik ke bawah untuk A1-nya. Kemudian untuk B-nya kita juga ukur juga ya. Kita ukur juga untuk B-nya, lurus, kita tarik ke bawah. Sudah ketemu AB-nya, langsung kita tarik jejak garis lurus ya. Tak lupa juga untuk AN-nya, yang pasti AN itu harus dimasukkan. Karena apa? Ini termasuk titik besarnya dan titik normalnya ya. Ketemulah segitiga, AN sudah ketemu sesuai dengan sudut, masuklah. Kemudian kita harus mencari titik beratnya. Karena kan perhitungan tadi sudah diketahui, kita nggak apa-apa untuk perhitungan titik beratnya itu kita bisa menentukan di sini. Oke, selanjutnya yaitu saya lanjutkan perhitungan diagram yang sudah saya gambar. Saya lanjutkan ke sini ya, langsung ke sini. Jadi untuk penjelasan di sini itu hampir sama ya, seperti ini. Cuman ini saya singkatkan karena udah masuk ke titik-titiknya ya. O, aksen ya. Kemudian untuk menghitungnya hampir sama, cuman kita tinggal menentukan titik-titiknya. O aksen ini sudah kita tentukan di sini. Untuk B-nya ya, untuk perhitungan B-nya kita sudah menentukan bentukannya saja di sini. Kalau nggak seperti ini, nah, ini kita samakan di sini, langsung kita tarik sini. Kemudian untuk mencari A, kita hampir sama sini ya. Kita tarik ke bawah, langsung tarik ke bawah, sudutkan, ketemu, langsung kita garis potong. Oke. Kemudian untuk AG ketiga ini saya cari dari sini hampir sama, kita tinggal taruh arah saja. Karena sudah diketahui untuk titik temunya, kita tinggal beri titik beratnya. Untuk analisisnya di sini AG, AG3, AG2, AA, AA2A, 2G2 per A2A, AG3. 9 ini dapat dari mana? 9 ini dari ukuran awal dari sini ya. Nih, 9 dari ukuran awal ini 9. Kemudian untuk 5 AG3-nya itu untuk AG3-nya saya temukan di soal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perhitungan ya. Tadi sudah saya hitung bahwa untuk mencari perhitungan ini ya, itu saya hitung di sini. Analisis percepatan titik berat AG2, AA, O2G2, O2A, per O2A. Untuk AG3 dan untuk 9-nya saya dapatkan dari sini. Ini ukurannya 9 hampir sama ya, seperti ini. Dan untuk O2G2 itu saya ambil dari soal pertama, nih 5 cm ya, per 9 itu masuk sini ya. 9 itu dari O2A-nya itu di sini 9 nih ya. Saya kalikan, nanti ini dibagi ini terlebih dahulu, kemudian dikali seperti ini, hasilnya seperti ini, dan diperbesar seperti ini ya. Kemudian hampir sama perhitungan ini ya, 12 di AB untuk aksen itu saya dapatkan dari sini ukuran ini. Untuk AG3-nya saya ambil dari soal saya. Juga untuk AB-nya saya dapat dari soal saya. Ini dikaliin bagiannya hasilnya seperti ini. Lanjut. Untuk mencari ini hampir sama. AG4, aksen saya dapatkan ukuran ini, ukuran awal ya. 5 dari soal, 15 untuk 4B-nya dari soal 15. Ini bagi ini kali ini hasilnya seperti ini. Itu untuk perhitungannya, tinggal kasih titik untuk arahnya ke bawah, kita tentukan titik beratnya sendiri, kita kasih garis, bentuklah ini garis ketiga yang sudah sesuai dengan apa yang digambar mekanismenya di awal di percepatan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas titik berat, analisis percepatan titik berat. Titik berat ini antara memindahkan dari pembahasan ini ke pembahasan ini di sini. Di sini yakni menentukan titik
AAN, yaitu anormal, yang dimana AAN ini tersebut selalu menuju titik pusat O2. Lalu untuk A tangensialnya, yakni yang dimana A tangensial ini selalu menghadap ke bawah sini, yang dimana titiknya ini ada di titik A di sini, mengarah 90 derajat dari titik O2A. Lalu yang dimana menggunakan APAN ini yang dimana antara titik A mengarah ke titik B. Lalu titik beratnya menghadap ke antara titik A. APA tangensial, di mana titik A tangensial ini mengarah ke arah atas, yang dimana di atasnya B. Lalu APAN tersebut ini yang dimana titik O4B di sini B APAN ini mengarah ke A4B. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas analisis perhitungan gaya resultan. Di mana di sini batang 2 itu yang mana? Nah, nih batang 2. Ini yang di sini batang 2, batang 3, batang 4. Nah, lalu di sini batang 2 yang ini atau R2 sama dengan ini beratnya tersebut ditentukan oleh diri kita sendiri, yang dimana saya menggunakan berat 3 kg dikali, nah yang dimana di sini yang 18,4 ini hasil dari titik berat dari percepatan yang dimana hasilnya ini. Nah, yang di sini kenapa hasilnya milimeter yang sebelum sentimeter? Nah, 4,6 diubah ke sentimeter dikalikan skala. Kemudian hasilnya di sini 18,4 milimeter per second kuadrat, yang hasilnya 55,2 Newton meter. Lalu seterusnya ini batang 2, batang 3, batang 4. Batang 3 6 kg dikali 43,2 mm per second kuadrat, yang hasilnya 259,2 Newton. Batang 4 atau R4 sama dengan 5 kg dikali 9,48 meter per second kuadrat, hasilnya 47,4 Newton. Nah, kemudian sini, nah kemudian gambarnya. Nah di sini ya ini titik berat, yang dimana titik berat ini menggunakan hasil dari titik berat percepatan di sini. Kemudian di sini H2 ini sama dengan momen inersia 2 dikali alfa 2 per M2 dikali AG2 sama dengan momen inersia tersebut, hasilnya 0,05 dikali A2 nya tersebut, yang dari mana? A2 nya tersebut hasil dari alfanya sini, yang ini 60 per M2 nya ini gimana, hasilnya 3 dikali AG2 nya berapa? AG2 nya tadi itu 18,4 sama dengan hasil dari tersebut dikali 3 per 55,2 sama dengan 5,4 cm. Lalu ini H3 H4 hasilnya 6,60 cm, H4 nya hasilnya 9,84 cm. Kemudian lanjut ke bagian penggambaran. Nah, di sini penggambaran titik resultan sini. Analisis perhitungan resultan seperti ini, yang dimana titik beratnya sesuai seperti percepatan tersebut, yang dimana titik O2 dan A2 itu tersebut di tengah-tengahnya, titik beratnya terlalu batang 3 batang A terhadap B, yaitu mendekati titik beratnya mendekati B.
Lalu B terhadap O2 titik beratnya di tengah-tengah sini. Lalu untuk menggambar lingkaran tersebut, hasil dari H2 tersebut dikalikan skala 1:10, yang dimana dibagi ini setengah sentimeter digambar. Lalu untuk arahnya tersebut mengikuti ini batang ini berapa derajat, yang dimana di sini menggunakan derajat 120 derajat, menggunakan busur 120 derajat. Lalu digambar anak panahnya di bagian bawah. Lalu G3 nya berapa? Di sini G3 nya menggunakan gambar 130 garis, menggunakan garis mengarah 130 derajat. Sini berikan tanda panah G4 di sini sudutnya 142 digambar di sini. Lalu berapa? Gunakan 127, digunakan berapa? Nah, itu berapa arahnya. Lalu digambar segitiga di sini. Gaya analisis gaya resultan sudah. Lalu menggambar gaya ini, analisis menghitung gaya inersia. Inersia itu sama saja seperti gaya resultan, tetapi arah panahnya menghadap ke atas, sama saja seperti gaya resultan. Baik, terima kasih.